Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah pada zaman dahulu kala yang sudah sangat lama sekali, yaitu sebuah kisah yang sudah sangat terkenal di masyarakat suku Melayu Indonesia. Terutama cerita ini akan saya sampaikan dalam versi Melayu Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Mau tahu judul ceritanya? Batu Balah, Batu Betangku. Diceritakan sebuah kisah pada zaman dahulu kala. Tinggallah satu keluarga miskin yang tinggal di dalam hutan pedalaman di Indonesia, yaitu di pedalaman Kalimantan. Keluarga ini terdiri dari satu orang ibu yang sudah tua dan kedua orang anaknya, sedangkan suami dari ibu itu sudah lama meninggal dunia. Nah, ibu itu memiliki dua orang anak. Yang satu yaitu anak pertama, yaitu perempuan yang sudah berumur 13 tahun. Sedangkan adiknya lagi masih kecil, kira-kira berumur 5-6 tahun. Pada suatu hari, sang ibu sedang mencari kayu bakar di tengah hutan. Kayu-kayu bakar itu setiap harinya ibu itu kumpulkan untuk dijual ke pasar yang jauh sekali dari tempat tinggal mereka yang berada di dalam hutan. Pada hari itu, seibu meninggalkan kedua anaknya untuk mencari kayu di hutan. Kedua anaknya itu sudah terbiasa ditinggalkan oleh ibunya untuk mencari kayu bakar dan untuk dijual ke pasar. Nah, pada hari itu, di sela-sela ibunya mencari kayu bakar, si ibu berjalan-jalan di pinggir sungai yang tidak terlalu dalam airnya. Nah, di pinggir sungai itu si ibu mengambil ranting-ranting dahan yang sudah kering. Kemudian dia kumpul-kumpulkan dan diikat untuk dibawa pulang. Namun, pada saat dia berjalan menyusuri sungai itu, dia menemukan ada beberapa biji telur tembakul yang ada di pinggir sungai itu. Tembakul adalah sejenis ikan yang biasa hidup di pinggiran sungai-sungai. Nah, si ibu karena melihat telur tembakul itu, dia pun bergegas untuk mengambil telur tembakul itu. Telur tembakul itu berjumlah ada 5. Kemudian si ibu mengambil dan mengumpulkan telur-telur tembakul itu dan bergegas membawanya pulang bersama kayu bakar yang sudah ia ikat. Sesampainya di rumah, si ibu langsung menemui kedua orang anaknya. Anaknya yang pertama yang perempuan, yang dia panggil si kakak, dan yang paling kecil dia panggil si adik. Sesampai di rumah, si ibu pun menyimpan kayu bakarnya dan kembali ke dapur. Karena hari sudah hampir malam, si ibu kemudian merebus telur tembakul itu untuk besok pagi akan diberikan kepada kedua anaknya. Kemudian si ibu pun merebus telur tembakul itu. Dan pagi-pagi si ibu ingin bergegas lagi pergi ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Namun sebelum berangkat ke hutan, telur itu sudah selesai si ibu rebus dan dia pun mendatangi kedua anaknya. Nah, sang ibu pun berpesan kepada sang kakak, "Kakak, di dapur tadi ibu ada merebus telur tembakul. Telurnya ada 5. Nah, nanti kamu makan dan kamu kasih adikmu juga. Nanti kamu sisakan 1 saja buat ibu. Setelah ibu pulang baru nanti ibu makan." Lalu kakaknya pun bilang ke ibu, "Iya bu, nanti akan saya berikan kepada adik dan saya, dan akan saya sisakan 1 buat ibu." Ibunya pun tersenyum dan ibunya pun bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Di dalam hutan, ibunya sedang bekerja mencari kayu bakar, mengumpulkan ranting-ranting. Nah, di rumah, si adik pun sudah bangun dari tidurnya dan mencari ibunya. Sedangkan ibunya tidak ada di rumah dan sudah berangkat ke hutan. Lalu si adik memanggil kakaknya. "Kakak, kemana ibu?" "Ibu sudah pergi ke hutan," kata kakaknya.
"Adik, ini ada ibu merebus telur tembakul. Nah, sekarang kita makan telur tembakul," kata sang kakak. Si adik pun kesenangan melihat ada telur tembakul yang direbus oleh ibunya untuk dia dan kakaknya. Si kakak pun mengupaskan kulit telur tembakul untuk adiknya makan. Setelah adiknya makan satu, adiknya pun karena merasa enak mau minta lagi satu kepada kakak. Karena telur tembakulnya ada 5, jadi sang kakak pun mengupaskan lagi satu untuk adiknya. Sambil mengupaskan sang adik, sang kakak juga memakan satu telur tembakul yang direbus tadi oleh ibunya. Nah, adiknya sudah menghabiskan 2 telur tembakul, sedangkan kakaknya sudah memakan 1 telur tembakul. Jadi ada tinggal 2 telur tembakul yang masih tersisa. Kemudian sang adik mau lagi telur tembakul karena merasa masih belum kenyang dan masih pengen minta lagi karena merasa telur itu enak bagi dia. "Kakak, aku mau lagi lah 1 telur tembakul," kata sang adik. "Oh, tapi telur tembakulnya tinggal 2. Ya udah, ini punya kakak kasihkan aja ke kamu. Tapi satunya ini kita tinggalkan untuk ibu ya," kata sang kakak. Si adik pun langsung memakan telur tembakul yang punya kakaknya itu tadi. Namun, setelah habis 3 telur tembakul oleh adiknya, jadi telur tembakul yang tersisa yaitu hanya 1, dan itu disisakan sebenarnya untuk ibunya yang sedang mencari kayu di hutan. Nah, namun karena sang adik melihat masih ada 1 telur tembakul, si adik ini masih mau minta lagi dan mau makan telur tembakul itu dan memaksa sang kakak untuk mengupaskan telur tembakul itu untuk dia. Adiknya menangis-nangis. Meskipun sang kakak sudah menolak dan berusaha menjelaskan bahwa telur tembakul yang tersisa itu hanya untuk ibu, kasihan ibunya sedang ke hutan, kata sang kakak. Nanti ibunya tidak bisa makan kalau adik makan semua, kata sang kakak. Namun sang adik terus menangis, merengek mau minta telur tembakul itu. Dengan sangat terpaksa, sang kakak pun mengupaskan telur tembakul yang tersisa hanya 1 itu kepada sang adik. Sang adik senang dan sangat merasa bahagia setelah makan telur tembakul. Sedangkan dia tidak tahu bahwa telur tembakul itu sebenarnya sangat diinginkan oleh sang ibu yang sudah mengambilnya di pinggiran sungai tengah hutan. Sang kakak pun merasa lega karena adiknya sudah tidak merengek dan menangis lagi. Nah, pada sore hari, sang ibu pun pulang ke rumah dan membawa kayu bakar yang ia cari pada siang hari itu. Sesampai di rumah, sang ibu pun langsung ke dapur untuk mencari atau ingin memakan telur tembakul yang mungkin masih tersisa 1, sisa dari anak-anaknya. Sampai di dapur, sang ibu pun membuka tudung sajinya. Namun apa yang dia lihat? Yang terlihat hanya adalah bekas atau cangkang dari telur tembakul itu. Tidak ada satupun telur tembakul yang tersisa. Sang ibu pun merasa heran dan sedikit merasa sedih. Kemana telur tembakulnya? Apakah sang kakak menyimpannya di tempat lain untuk sang ibu atau seperti apa? Kemudian sang ibu pun menemui sang kakak. "Kakak, mana sisa telur tembakul yang tadi pagi sudah ibu rebus?" kata sang ibu kepada sang kakak. Sang kakak merasa bersalah. "Ibu, minta maaf karena telur tembakul yang tadi ibu rebus semuanya sudah habis. Saya makan 1 dan adik makan semuanya yaitu 4. Saya sudah berusaha untuk menahan adik agar tidak memakan semuanya dan saya menjelaskan bahwa telur tembakul disisakan untuk ibu. Tapi adik terus menangis dan memaksa untuk memakan semua telur tembakul itu. Jadi telur tembakul itu sudah tidak ada yang tersisa lagi buat ibu. Semuanya sudah dimakan oleh adik dan saya 1, kata sang kakak kepada sang ibu. Mendengar cerita dari sang kakak, sang ibu pun merasa sangat sedih. Dia sangat kecewa anaknya tidak mau menyisakan 1 pun telur tembakul untuk dirinya yang sudah capek-capek bekerja di hutan, mencari kayu, mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. Namun sang anak sedikit pun tidak merasa kasihan untuk meninggalkan 1 saja telur tembakul untuk sang ibu. Pada suatu pagi, hari masih gelap. Sang ibu sudah bergegas
untuk pergi ke hutan. Kali ini bukan untuk mengambil kayu bakar, namun sang ibu dengan perasaan yang sangat kecewa dan sangat sedih, dia ingin pergi ke hutan untuk menemui batu balah, batu betangku. Sang ibu karena merasa sedih dan kecewa, dia merasa dia sudah kemponan dengan telur tembakul yang dihabiskan oleh anaknya. Saat kedua anaknya sedang tidur, si ibu pun bergegas menuju ke hutan. Sang ibu berjalan dengan sangat cepat untuk menuju batu balah, batu betangku. Sambil berlari kecil di dalam hutan, sang ibu pun menyanyikan sebuah lagu yang memanggil batu balah, batu betangku. Batu balah, batu betangku, tangkupkan aku dengan asamku. Aku kemponan telur timbako. Si ibu pun terus berlari-lari kecil di dalam hutan yang masih subuh dan terlihat masih gelap. Sambil berurayan air mata, sang ibu terus mencari batu balah, batu betangkup untuk ditangkupkan badannya masuk ke dalam batu itu. Namun sambil berjalan di dalam hutan, sang ibu pun meneteskan air susunya, air asinya ke dedaunan yang ada di pinggiran-pinggiran jalan kecil menuju batu balah, batu betangkup. Selang beberapa meter lagi perjalanan, si ibu meneteskan air susunya di atas daun-daun yang ada di pinggiran jalan. Tujuannya adalah agar nanti bila anaknya menyusul, bisa nanti menghisap susu air asinya yang ia tinggalkan di daun-daun di pinggir jalan. Sambil dengan menangis, sang ibu terus berlari dan menyanyi untuk menuju batu balah, batu betangkup. Batu balah, batu betangku, tangkupkan aku dengan asamku. Aku kemponan telur timbako. Sudah beberapa ratus meter sang ibu berlari ke dalam hutan untuk mencari batu balah, batu betangkup. Akhirnya, pada di pertengahan hutan yang sangat jauh dari rumahnya, sang batu balah, batu betangkup pun mendengar nyanyian dari sang ibu. Kemudian sang ibu pun sampai ke batu balah, batu betangkup. Batu balah, batu betangkup pun berbicara, "Wahai ibu, kenapa engkau memanggilku?" Sambil menangis dan berurai air mata, sang ibu pun menjawab, "Wahai batu balah, batu betangkup, aku sangat sedih dengan kedua anakku. Mereka tidak menyisakan satupun telur tembakul untukku. Aku datang ke sini untuk engkau tangkupkan aku ke dalam batumu. Aku rela engkau telan di dalam batumu, karena aku sangat merasa sedih dengan perbuatan kedua anakku," kata sang ibu kepada batu balah, batu betangkup. Lalu batu balah, batu betangkup pun menjawab, "Apa kamu yakin untuk masuk ke dalam batuku, batu balah, batu betangkupku?" kata sang batu balah, batu betangkup. Sang ibu pun menjawab, "Aku siap batu balah, batu betangkup. Aku siap engkau telan ke dalam batumu, karena aku sudah sangat merasa sedih dengan perbuatan kedua anak." Sang batu balah, batu betangkup mendengar cerita itu. Ia pun membuka batunya dan sang ibu pun masuk ke dalam batu itu. Tanpa berselang lama, pertama kakinya yang masuk ke dalam tubuh batu balah, batu betangkup, kemudian badannya, kemudian lehernya,
sampai kepalanya sudah tertelan ke dalam batu balah batu betangku. Yang tertinggal hanya uraian rambut sang ibu yang tidak masuk seluruhnya ke dalam batu balah batu betangku. Sang ibu pun sudah ditelan dalam batu balah batu betangku. Namun di rumah anak sang ibu sudah bangun, yaitu si kakak dan si adik. Begitu sang adik bangun, langsung dia mencari sang ibu. "Kakak, mana ibu?" Sang ibu tidak ada di rumah. Kakak tidak tahu apakah dia sudah pergi ke hutan. Lalu sang adik pun kehausan karena ingin minum susu dari ibunya, minum ASI ibunya. Lalu sang adik pun menangis kepada sang kakak untuk minta diantar mencari ibunya, karena sang adik sudah sangat kehausan untuk meminum ASI ibunya. Lalu sang kakak pun membawa adiknya menyusuri jalan kecil untuk menuju hutan. Di dalam perjalanan, sang kakak merasa ada sesuatu yang aneh, karena di jalan sang kakak menemui tetesan-tetesan air susu ibunya yang ada di atas daun-daun di pinggir jalan. Sang kakak pun merasa sangat ketakutan dan merasa sedih, dan adik-adiknya terus menangis saat mereka menemui air susu ibunya yang ada di atas dedaunan. Sang adik langsung menghisap air susu ibunya itu. Sang kakak terus menyusuri jalan itu karena kakaknya tahu jalan itu adalah jalan untuk menuju batu balah batu betangku. Kakaknya baru sadar, sepertinya ibunya sedang merasa komponan dan kecewa dengan mereka dan menuju batu balah batu betangku. Sang kakak dan adik terus bergegas menyusuri jalan itu untuk menuju batu balah batu betangku. Sambil di perjalanan mereka menemui lagi tetesan-tetesan air susu ibunya, kemudian kakaknya ambilkan untuk dihisap oleh adiknya. Sambil menyusuri jalan itu, sang kakak dan sang adik pun nangis. Kakaknya menyanyi, "Umma, umma, balik ude, adik keausan, nak nyusu umma." Sambil menangis, si adik dan si kakak terus berlari-lari kecil menyusuri jalan itu, karena dia tahu jalan itu adalah jalan untuk menuju batu balah batu betangku, tempat orang-orang yang merasa sedih dan kemponan. Dan kakaknya pun sadar bahwa ibunya merasa kemponan karena tidak ditinggalkan atau tidak disisakan telur tembakul yang ibunya rebus waktu itu. Sang adik dan si kakak terus menangis dan berlari sambil menemukan tetesan-tetesan air susu ibunya di atas dedaunan. "Umma, umma, balik ude, adik kehausan, nak nyusungan umma." Si adik dan si kakak terus berlari menyusuri hutan itu. Sampailah mereka pada sebuah batu besar. Sang kakak dan sang adik pun mendekati batu itu. Saat mendekati batu itu, sang kakak dan sang adik pun terkejut karena melihat di pinggiran batu itu ada uraian rambut yang masih tersisa di sana. Dan mereka sangat sedih dan menangis karena mereka tahu bahwa itu adalah rambut ibu mereka. Ibu mereka yang sudah bekerja bersusah payah menghidupi mereka dengan mencari kayu bakar untuk dijual. Namun pada hari ini mereka menemukan bahwa sang ibu sudah masuk ke dalam batu balah batu betangku. Mereka memohon ampun dan memohon maaf kepada sang ibunya sambil bersujud di bawah batu itu. Sang kakak meminta maaf dan meminta ampun kepada sang ibunya. Mereka meminta kepada sang batu balah juga untuk mengeluarkan sang ibu mereka dari tangkupan. Sambil menangis, sang kakak pun meminta kepada batu balah, "Batu balah, batu betangku,
Tolong keluarkan ibuku dari batumu. Adikku sedih. Aku minta maaf atas kesalahanku dan adikku kepada ibuku. Sang kakak terus memohon kepada batu bala untuk segera membuka dan mengeluarkan ibunya. Namun, sang batu bala pun menjawab, "Aku tidak akan pernah mengeluarkan yang sudah masuk ke dalam batu." Begitu kata batu bala, membuat sang kakak dan adik menangis sejadi-jadinya dan merasa sangat berdosa dan bersalah kepada ibunya. Sekian adik-adik, begitu saja cerita dari Batu Balah Batu Betangkup, cerita legenda pada zaman dahulu kala yang sudah sangat terkenal di masyarakat suku Melayu. Mungkin di Melayu-Melayu di daerah-daerah lain punya versi yang berbeda, namun itu adalah versi dari Melayu Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, semoga cerita Batu Balah Batu Betangkup itu memberikan nilai-nilai moral kepada kita untuk bagaimana memperlakukan ibu kita, orang tua kita dengan baik agar tidak menyinggung dan menyakiti perasaan mereka. Semoga cerita ini bermanfaat bagi adik-adik dan kita semua. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.